Perintah Teddy Minahasa musnahkan sabu ke Dodi tak main-main. Ahli bahasa itu sungguh-sungguh. Menurut penilaian Bapak sebagai ahli, dari awal sampai dengan akhir, itu apakah perintah atau narasi? Misalnya sebagian DB diganti Trawas dengan ciri-ciri formalnya sudah merupakan perintah. Tarik kembali, ambil kembali, itu semua bentuk kalimat perintah. Saya tidak menemukan dari fakta kebahasaan yang disampaikan kepada saya bentuk yang ambigu dari sebuah kalimat perintah. Apakah pihak yang bersangkutan, artinya Kapolda, bisa tidak menakar, bisa tidak memastikan bahwa pihak yang akan dia jebak punya atau tidak criminal intent itu? Kalau pihak yang akan dia jebak itu sesungguhnya tidak punya criminal intent, maka itu ilegal, karena itu merupakan disposition inductive type. Tapi kalau Kapolda atau siapapun aparat penegak hukum itu bisa memastikan, bisa menakar bahwa pihak yang akan dia jebak sesungguhnya punya criminal intent, punya catatan-catatan buruk, catatan-catatan melanggar hukum, catatan-catatan terkait dengan kejahatan tertentu, maka mengacu pada praktik di sekian banyak negara majelis itu legal. Terdakwa Teddy Minahasa menyatakan dia tahu kok perilaku-perilaku anggota kepolisian yang melakukan penyimpangan dalam tugasnya pengungkapan kepolisian. Jadi ini sudah lengkap ya, operasi petik, menyisihkan barang bukti ya, kemudian menjual ya, kemudian bertransaksi dengan pihak pengedar untuk melepaskan tangkapan. Apabila ada seorang Kapolres setelah tertangkap melakukan transaksi narkotika, kemudian membuang semua kesalahannya kepada Kapolda atau atasannya dengan berbagai klaim. Misalnya dia bilang transaksi tersebut merupakan perintah atasan, kemudian dia mengaku takut kepada atasan. Tapi di sisi lain di ruang persidangan dia mengatakan kalau Kapolda lain pasti saya lawan. Untuk menilai apakah klaim yang bersangkutan patut untuk diterima sebagai sesuatu yang nyata ataukah justru yang mengada-ngada. Dari ilustrasi yang tadi disampaikan oleh saudara penasihat hukum, ada dua hal yang bertolak belakang satu sama lain. Ada instruksi atau ada perintah dan ketidakmampuan, ketidaksanggupan yang bersangkutan untuk menolak perintah tersebut. Namun ketika tadi saudara penasihat hukum menyebut bahwa orang yang sama mengatakan bahwa dia sanggup berhadapan dengan Kapolda lain, justru ini menjadi ambigu majelis. Karena seolah-olah dia punya kemampuan, dia punya kesanggupan untuk menentang perintah dari orang yang pangkatnya, jabatannya lebih tinggi dari dirinya sendiri. Bahwa paling tidak ketika berhadapan dengan Kapolda yang lain, yang bersangkutan tidak akan mendapatkan resiko yang buruk atau sanggup menghadapi resiko yang buruk ketika dia menentang perintah Kapolda tersebut. Ilustrasi seperti tadi, Kapolres tetap menjual narkotika padahal perintah dari Kapolda adalah untuk menjebak. Apakah ada pertanggungjawaban pidana dari Kapolda tersebut? Perintah Irjen Teddy Minahasa yang meminta bawahannya yakni AKBP Dodi Prawinegara untuk memusnahkan sabu yang sebagiannya sudah terjual kepada Linda Pujastuti tak main-main. Pandangan itu disampaikan ahli bahasa spesialisasi linguistik forensik dari Universitas Negeri Jakarta, Krisanjaya, saat dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu 8 Maret 2023. Krisanjaya menilai perintah dari mantan Kapolda Sumatera Barat itu jelas dan sungguh-sungguh. Diketahui perintah itu disampaikan Teddy Minahasa ke Dodi Prawinegara melalui pesan teks WhatsApp. Perintah itu bertuliskan, batalkan saja, kita mending musnahkan saja. Krisanjaya menjelaskan kata mending. Dalam kalimat itu dijelaskan bukan kalimat baku melainkan cakapan keseharian yang bermakna lebih baik. Sementara kata batalkan dipastikan merupakan perintah yang disampaikan penuntunnya. Bahkan Krisanjaya menegaskan bahwa kata tersebut disampaikan secara sungguh-sungguh. Pada perintah batalkan tidak ada main-mainnya, itu perintah yang sungguh-sungguh, ujarnya. Sebagai informasi, dalam perkara narkoba ini telah menyeret 7 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ketujuh terdakwa itu ialah mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa, mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawinegara, mantan Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto, mantan anggota Satres Narkoba Polres Jakarta Barat Aibtu Janto Perluhutan Situmorang, Linda Pujastuti alias Anita Cepu, Samsul Ma'arif alias Arif, dan Muhammad Nasir alias Daeng.